Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera, NPM 212220010038 dari Universitas Sang Bumi Ruwajurai, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, yang akan membawakan materi spesifikasi dan karakteristik baja. Baja paduan rendah ini pada umumnya memiliki karbon sekitar 0,2% supaya dapat membatasi kekerasan mikrostruktur butiran kasar martensit yang mungkin terbentuk selama perlakuan panas atau pengelasan, sehingga dapat mengurangi bahaya retakan. Selanjutnya, sejarah baja. Baja ditemukan dan digunakan pertama kali tahun 1500 SM. Tahun 1000 SM, bangsa Yunani, Mesir, Roma, Carthaginias, dan Assyria juga mempelajari peleburan dan menggunakan besi. Tahun 800 SM, India berhasil membuat besi setelah diinovasi oleh bangsa Arya. Tahun 700 sampai 600 SM, Cina belajar membuat besi. Tahun 2500 SM, bangsa India menemukan cara membuat baja. Tahun 1000 M, baja dengan campuran unsur lainnya ditemukan pertama kali pada Kekaisaran Fatim yang disebut dengan baja di Damaskus. 1300 M, rahasia pembuatan baja Damaskus hilang. 1700 M, baja kembali diteliti penggunaan dan pembuatan di Eropa. Penggunaan logam sebagai bahan struktural diawali dengan besi tuang untuk tentang lengkungan arcs sepanjang 100 ft 30 m yang dibangun di Inggris pada tahun 1777 sampai 1779 dalam kurun waktu 1780 sampai 1820. Dibangun lagi sejumlah jembatan dari besi tuang, kebanyakan berbentuk lengkungan dengan balok-balok utama dari potongan-potongan besi tuang individual yang membentuk batang-batang atau kerangka. Terus konstruksi besi tuang juga digunakan sebagai rantai penghubung pada jembatan-jembatan suspensi sampai sekitar tahun 1840. Material baja. Dengan baja dimaksudkan suatu bahan dengan keserbasamaan yang besar yang terutama terdiri atas ferum dalam bentuk hablur dan 0,40 sampai 1,6% zat arang. Sifat-sifat baja juga bergantung sekali kepada kadar zat arang. Semakin bertambah kadar ini, semakin naik tegangan patah dan regangan menurut proses yang terjadi pada sebuah batang percobaan yang dibebani dengan tarikan, yaitu regangan patah menjadi lebih kecil, dan untuk tujuan tertentu biasanya baja dicampur dengan logam lain seperti silikon 0,4 sampai 2,5%, sulfur 0,02 sampai 0,2%, fosfor 0,4 sampai 2,5%, mangan 0,4 sampai 2,7%, dan lain-lain. Klasifikasi baja. Baja karbon. Baja karbon dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan presentase karbonnya. Karbon rendah kurang dari 0,115%, karbon lunak 0,15 sampai 0,29%, karbon sedang 0,3 sampai 0%. Baja perpaduan rendah berkekuatan tinggi. Kategori ini meliputi baja-baja yang memiliki tegangan leleh dari 40 sampai 70 KSI, 275 sampai 480 MPa, yang menunjukkan titik leleh yang jelas sama dengan yang terjadi pada baja karbon. Baja paduan rendah berkekuatan tinggi digunakan dalam kondisi seperti tempaan atau kondisi normal, yakni kondisi di mana tidak digunakan perlakuan panas. Ketiga, baja paduan. Baja paduan rendah dapat didinginkan dan disepuh supaya dapat mencapai kekuatan leleh sebesar 80 sampai 110 KSI, 550 sampai 760 MPa. Kekuatan leleh biasanya didefinisikan sebagai tegangan pada regangan offset 0,2% karena baja ini tidak menunjukkan titik leleh yang jelas. Selanjutnya, struktur baja. Struktur dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu umum, struktur rangka,
Frame struktur, di mana elemen-elemennya kemungkinan terdiri dari batang-batang tarik, balok, dan batang-batang yang mendapatkan beban lentur kombinasi dan beban aksial. Struktur tipe cangkang, di mana tegangan aksial lebih dominan. Struktur tipe suspensi, di mana tarikan aksial lebih mendominasikan sistem pendukung utamanya. Pokok bahasan: sejarah bahasa, material baja, klasifikasi baja, sifat baja, struktur baja, dan desain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.